Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah partangyangan tertulis dalam kitab Amsal, pasal 16, ayat 16 sampai ayat 20. Demikian. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Pilihan yang kita ambil sangat menentukan arah masa depan kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati memilih dengan baik, secara sadar, dan memilih dengan benar-benar penuh dengan pertimbangan. Dalam memilih tentu perlulah meminta petunjuk dari Tuhan. Sebab kita tidak dapat melakukannya hanya dengan pikiran dan kemauan kita sendiri. Kita meminta petunjuk dari Tuhan untuk pilihan kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita pilih itu benar-benar berdasarkan pergumulan kita, doa kita, dan permohonan kita kepada Tuhan. Demikian dalam firman yang kita dengarkan pada hari ini, yang tertulis dalam Amsal 16 ayat 16 sampai 20, kita sangat ingat ketika Tuhan berkata kepada Raja Salomo untuk memilih apa yang akan dia minta dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Salomo, "Mintalah kepadaku apapun yang kamu inginkan." Sekali lagi, mintalah kepadaku apapun yang kamu inginkan. Dalam hal ini sebenarnya Bapak Ibu, Salomo itu memiliki kebebasan untuk meminta apapun yang dia mau. Sebab Tuhan telah mengatakannya kepadanya. Namun, apa yang diminta oleh Salomo, apa yang dipilih oleh Salomo ketika Tuhan memperkenankan dia untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan pasti, kalau Tuhan sudah berkata seperti itu, dia akan mengabulkannya dan memberikan apa yang kemudian diminta oleh Salomo. Tetapi, mintalah kepadaku apapun yang kamu minta. Dalam hal ini, Salomo meminta apa yang dia perlukan di dalam kehidupannya. Sebagai seorang raja, apakah yang perlu kemudian ada pada dia untuk memimpin bangsa Israel? Membawa kepada kemakmuran, membawa kepada jalan Tuhan, dan membawa kepada kebaikan. Oleh karena itu, dan dia berkata, Salomo berdoa, memohon hikmat kepada Tuhan. Jadi Salomo itu memilih untuk memohon hikmat dari Tuhan. Supaya hikmat itu kemudian bisa dia peroleh untuk dia lakukan memimpin bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan Tuhan pun menjawab demikian. Dalam hal kamu telah meminta kebijaksanaan, meminta hikmat, kamu telah meminta hal yang baik. Sekali lagi berarti Salomo mengerti, paham apa yang dia minta, dan Tuhan pun memberikan apa yang menjadi permintaan Salomo itu. Dan akan diberikan kepada dia kebijaksanaan. Dan Tuhan berkata, dan aku dalam hal ini kamu telah meminta kebijaksanaan, kamu telah meminta hal yang baik. Dan aku akan memberikan kepadamu kebijaksanaan, tetapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kamu minta. Jadi Salomo betul-betul mengerti apa yang dia mau dan apa yang dia minta kepada Tuhan. Tidak kemudian kebablasan atau dikasih hati minta jantung. Orang sudah disuruh minta mau ini, mau ini, mau ini, dan itu. Tetapi Salomo fokus kepada yang perlu kepada dia adalah hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan, supaya dapat memimpin bangsa Israel yang begitu besar itu,
dan dia menjadi raja yang bijaksana, dan dia tetap mengikut jalan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, dan mengandalkan apa yang Tuhan mau lewat kepemimpinannya sebagai raja. Maka apa yang dia minta itu benar-benar pada permintaan yang utama dalam hidupnya. Itu sebabnya dia tidak meminta bagian permintaan hal urutan yang kedua, tiga, dan empat, tapi dia meminta hal yang utama, urutan teratas yang perlu bagi dia adalah hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan setelah dia meminta itu, maka Tuhan kembali memberikan kepadanya harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Jadi kebijaksanaan, pengertian itu lebih berharga. Itu sebabnya dalam firman ini dikatakan pada ayat yang ke-16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Salomo meminta dan memilih apa yang tepat, dan Tuhan memberikan apa yang dimintanya. Salomo sendiri bilang, adalah jauh lebih baik mendapatkan kebijaksanaan daripada emas, daripada mendapatkan pengertian daripada perak. Jadi lebih baik memperoleh kebijaksanaan daripada memperoleh emas. Kebijaksanaan itu, hikmat itu adalah, kalau saya mengatakan kebijaksanaan itu atau hikmat itu adalah pertemuan antara kepintaran, kecerdikan, akal budi, dengan kerendahan hati. Itulah kebijaksanaan. Jadi orang yang bijaksana itu berilmu, cerdik, punya akal budi, tetapi sekaligus juga adalah orang yang rendah hati. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Maka kebijaksanaan itu, itulah yang diperoleh, yang diminta oleh Salomo. Pintar, bijaksana, punya akal budi, tetapi juga seturut di dalamnya ada kerendahan hati. Kalau pintar, sombong, tinggi hati, congkak, itu banyak. Tetapi kebijaksanaan itu adalah pertemuan antara kepintaran, kecerdikan tadi, dan akal budi itu dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh manusia. Itu sebabnya, kalau betul-betul bijak, karena kalau cuma pintar saja tentu berbeda dengan berhikmat dan bijaksana. Pintar bisa diisi secara kognitif, pengetahuannya hebat, brilian, dan luar biasa, tetapi belum tentu diisi dengan kerendahan hati. Itu sebabnya ada orang yang pintar tetapi sombong. Ada orang yang pintar, pendidikannya tinggi, tidak jaminan bahwa itu adalah orang yang berhikmat dan bijaksana. Tetapi ada orang yang tidak sekolah, malah justru adalah orang yang rendah hati. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini bahwa kebijaksanaan itu, hokmah itu, wisdom itu, hikmat, kebijaksanaan itu, sekali lagi itu adalah pemberian Allah. Maka sekali lagi dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi orang yang tidak mau merendahkan diri pada hikmat didikan itu akan menjadi orang yang bodoh. Oleh karena itu sekali lagi pengetahuan itu harus terus dicari, harus terus dibeli, harus terus dilakukan dan dipelajari. Untuk semua yang dicari, dibeli, dilakukan dan dipelajari itu semua harus dilakukan di dalam takut akan Tuhan. Kalau itu dilakukan di luar takut akan Tuhan, tentu itu bukanlah hikmat sebagaimana yang diinginkan dan yang disebutkan dalam firman yang kita dengarkan pada hari ini. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi adalah lebih baik mendapat kebijaksanaan daripada mendapat emas, dan mendapat pengertian lebih daripada perak. Jadi, orang kalau sudah dengan hikmat dalam hidupnya, akan mampu memanajemen harta kepemilikannya dengan baik. Kalau sudah dengan hikmat. Tetapi kalau tidak dengan hikmat, orang yang punya harta yang banyak, orang yang punya uang yang banyak,
Orang yang punya pendidikan yang tinggi, namun tidak ada hikmat di dalamnya, maka harta, emas, perak, dan pendidikan itu tentu itu dapat seketika lenyap. Karena apa? Tidak dikelola dengan hikmat. Maka untuk mengelola semua apa yang kita peroleh itu adalah harus menggunakan hikmat. Hikmat dulu. Jadi bisa orang punya banyak, pencapaian banyak, harta banyak, uang banyak, tidak dikelola dengan hikmat, itu akan lenyap seketika. Tetapi jika orang punya hikmat, sedikit pun dia punya dan dia peroleh, kalau dengan hikmat dia akan dapat mempergunakan itu dengan baik dan menempatkan itu di hal yang baik dan membaginya dengan baik sampai kemudian pada waktu-waktu yang ditentukan. Itulah dengan hikmat. Mengelola semua yang ada pada kita dengan hikmat. Selanjutnya pada ayat 17, menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Tentu orang yang menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Tetapi dikatakan siapa menjaga jalannya itu orang yang memelihara nyawanya. Sekali lagi, begitu juga siapapun yang menjaga jalannya akan memelihara nyawanya. Kalau kita menjaga jalan kita, berjalan pada jalan yang benar, berjalan pada jalan yang lurus, maka akan kehidupan kita akan baik dan menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Sementara orang yang tidak menjaga jalannya, tentu dikatakan di sini, nyawanya bisa akan lenyap. Karena apa? Jalannya tidak dijaga. Dia berjalan tidak pada koridor yang ditentukan oleh Tuhan. Dia berjalan seturut dengan hatinya, semau kehendaknya, dan seturut dengan keinginan-keinginannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang berhikmat itu sering melakukan pekerjaannya dan memakai hidupnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang berguna. Maka dasar dari semua yang dikerjakan itu, baik berjalan, baik hidup dengan jalan kebenaran dan supaya bisa jujur, tetap dilakukan pada koridor takut akan Tuhan. Kalau tidak melandaskan takut kepada Tuhan, maka jalan kita bisa menjadi jalan yang keliru, jalan yang bisa melenyapkan jiwa kita, tubuh kita, dan kita tidak akan mengerti mana yang baik, mana yang jujur, dan kita tidak akan membedakan itu kalau bukan di dalam dasar takut akan Tuhan. Maka tahu pekerjaan yang utama, memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Baginya, yang utama adalah supaya jalannya selamat, maka semua dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, selanjutnya di ayat 18, kesombongan mendahului kehancuran, keangkuhan mendahului kejatuhan. Orang yang sombong itu selalu meninggikan hatinya, meninggikan dirinya, selalu menunjukkan dia lebih dalam segala hal dari semua orang. Itu orang-orang sombong. Melihat orang lain lebih kecil, melihat orang lain hina. Jadi ada hubungan antara kekayaan, kehormatan, dan kuasa dengan kesombongan. Orang kaya sangat sering jatuh pada kesombongan, sering, tanda kutip ya. Kalau tidak menyadari kekayaannya itu berasal dari Tuhan. Kalau tidak menyadari posisi dan jabatannya itu berasal dari Tuhan. Kalau dia menyadari itu karena keringatnya, karena upayanya, karena usaha-usaha yang dilakukan tanpa ada campur tangan dari Tuhan, orang yang seperti ini akan jatuh kepada kesombongan. Maka inilah yang mendahului kehancuran. Jika kekayaan dibuat menjadi andalan hidup, itu tidak dapat menjadi sandaran atau tempat bergantung kita. Apa bisa rupanya kekayaan memberi nafas kehidupan? Apa bisa kekayaan itu membeli waktu? Tidak akan pernah sebanyak apapun uang orang, tidak akan pernah bisa menambahkan 1 detik, 2 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam dari hidupnya. Tidak akan pernah bisa. Sebanyak apapun hartanya dan sebanyak apapun uangnya. Tentu yang utama adalah supaya hidup kita merasa nyaman, harus hidup yang berserah kepada Tuhan. Mengandalkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Orang kaya harus sadar bahwa kekuatan harta pun itu terbatas. Bukan tidak banyak kita dengar Bapak Ibu orang-orang kaya punya jabatan, punya posisi, akhirnya pernah mengalami melarat atau mungkin jatuh miskin. Banyak. Banyak orang-orang yang kita pelajari, yang kita lihat dalam kehidupan nyata di dunia ini, yang tadinya punya harta banyak, melimpah dan punya uang banyak, tiba-tiba jatuh. Kembali hidup, tidak punya apa-apa.
Itu sebabnya saya katakan bahwa orang kaya harus sadar, orang yang punya uang, punya posisi jabatan harus sadar, kekuatan harta itu terbatas, kekuatan jabatan itu terbatas. Kalau jabatannya selesai, dia akan kembali ke pekerjaan yang lain. Kalau periodenya sudah selesai, maka lakukanlah hal yang berguna, baik, jika terus kita meletakkan kehidupan kita, pekerjaan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Maka jangan sombong atau sama dengan orang seperti itu, menghabisi orang demi harta. Tuhan membenci orang yang sombong. Sekali lagi, Tuhan membenci orang yang sombong. Perilaku orang sombong yang membuat mereka sendiri jatuh. Jadi orang sombong itu membuat dirinya sendiri jatuh. Itu sebabnya diingatkan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, Ia akan meninggikanmu. Yakobus 4 ayat 10. Selanjutnya firman Tuhan berkata, siapa merendahkan diri akan ditinggikan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Matius 23 ayat 12. Jadi sekali lagi adalah, sombong itu termasuk orang yang menjatuhkan dirinya sendiri. Sekali lagi, dia sudah mendahului kehancuran. Jika hari ini kita sombong, itu sudah mendahului kehancuran kita. Jadi, tidak ada artinya kita sombong. Tidak ada gunanya kita sombong. Tidak ada hal sesuatu apapun yang kita sombongkan. Toh semua yang kita peroleh itu adalah berasal dari Tuhan. Dan akan kembali kelak kepada Tuhan. Tapi kalau kita punya harta, punya jabatan dan posisi, jadilah orang yang berhikmat untuk mempergunakan dan memakai semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tetap rendah hati dengan semua apapun yang kita peroleh dari Tuhan itu. Maka lebih baik rendah hati dengan orang hina daripada membagi jarahan dengan orang sombong. Masih lebih baik rendah hati dengan orang yang hina ketimbang membagi hasil curian dengan orang sombong. Ngapain juga? Kita kaya karena hasil curian. Kita kaya karena hasil korupsi. Kita kaya karena hasil nepotisme. Mencuri yang bukan milik kita. Kalaupun ada pada kita, pahami bahwa itu bukan karena kehebatan kita dibanding dengan orang lain. Tapi bersedia memberikan sebagian itu untuk membantu yang kekurangan. Itulah orang yang berhikmat. Jadi orang kaya itu, orang yang berpunya itu, kalau dia berhikmat, maka semua yang dia peroleh itu adalah waktu untuk berbagi bagi orang lain. Tetapi jika dia kaya tidak berhikmat, dia menganggap itu adalah hanya hasil pencapaiannya sendiri. Tidak akan pernah mampu dan mau membantu orang miskin dan orang yang membutuhkan. Jadi lebih baik bergaul dengan orang hina walaupun miskin, sederhana, daripada orang jahat tetapi dari hasil curian dan yang tidak pantas dari korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Maka tirulah seperti Kristus itu. Yang terus rendah hati, kita pun harus terus rendah hati. Tidak boleh kemudian congkak. Tidak pernah Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kecongkakan kepada kita, tapi selalu mengajarkan supaya kita tetap rendah hati. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jadilah menjadi orang-orang yang rendah hati. Sebab sangat sedikit atau tidak ada orang yang bisa menerima orang-orang sombong. Tapi orang yang rendah hati selalu akan bisa bergaul dengan siapapun. Maka buah-buah hidup yang baiklah yang kita tunjukkan, penampakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mendapat kebahagiaan dan dia akan selalu melakukan penyerahan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita masih memegang filosofi orang Batak yang berkata, anakokido hamoraudiau. Dan orang Batak terus akan berupaya, mengupayakan, menyekolahkan anaknya sampai setinggi-tingginya semampu dia. Na ikon marsikola dosa tibo-tibo na itap ni natolap guguki. Maka upaya apapun, lebih baik dia tidak punya emas, tidak punya yang lain sebagainya. Yang penting dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat yang lebih tinggi semampunya. Karena bagi dia dipegang tetap, anakkulah yang menjadi wajahku dan anakkulah emasku. Kalau dia sudah mendapat jabatan yang baik, keberhasilan, kesuksesan, itu melebihi dari emas. Jadi ada orang tua yang rela menjual emasnya demi mengirimkan uang kuliah dan uang sekolah anaknya di perantauan sana atau di tempat kuliahnya. Kalaupun tidak ada kemudian di lehernya itu bergantung emas atau di tangannya cincin dan di tangan ininya gelang, tidak masalah bagi dia. Yang penting anaknya boleh sekolah dan mampu mengejar cita-cita dan ilmu yang banyak dan tinggi. Itulah kekayaannya dan itulah emasnya. Jadi bukan yang kita lihat terpampang tadi. Itu sebabnya Bapak Ibu sekali lagi, tuhorima parbinotoan. Belilah
didikan, hikmat, pengetahuan itu. Tapi sembari dia belajar sekolah, tetap diajarkan untuk rendah hati. Aman? Kalau kau sekolah di negeri orang, jangan lupa beribadah. Bergereja ya. Lului huriyat tada, di dia hosikola najonok tusi, bergerejalah. Karena kalau kita menyuruh dia sekolah, diisi kognitifnya, pengetahuannya harus juga diisi nuraninya dan hatinya. Supaya apa? Seimbang antara pengetahuan dan rohaninya. Bukan pula timpang sebelah. Jangan-jangan nanti dia pintar tetapi sama sekali tidak punya hati, tidak punya kepekaan, dan tidak punya kepedulian. Atau bahkan punya brilian, otaknya bagus, pengetahuannya tinggi, tetapi tidak punya kepekaan, tidak punya kepedulian dengan orang lain. Maka itu sebabnya dikatakan, hikmat itu adalah pertemuan antara didikan, pengajaran, dan kerendahan hati. Ini tidak susah kita ketahui. Sampai saat ini, kita ini, orang tua, orang Batak, terus berupaya, berlomba-lomba untuk melakukan anaknya menjadi anak yang tidak akan ketinggalan dengan orang lain. Jadi, perbinotoan itu sangat mahal. Ya, disekolahkan sampai sekuat yang bisa oleh orang tua. Apakah yang didikan itu? Apakah fungsi didikan itu? Jadi sebenarnya membuat dia semakin tidak hanya kalau orang yang berhikmat itu ketika dididik juga menyeimbangkannya dengan rohaninya. Jadi tidak hanya menjadi orang yang pintar, tidak hanya menjadi orang yang hebat, tapi menjadi orang yang baik juga. Itulah pertemuan antara didikan tadi dengan kerendahan hati. Itulah yang dimaksud dengan hikmat. Jadi diisi kognitifnya, tapi sekaligus juga diisi juga sikap kebaikannya, supaya tetap ilmunya itu bermanfaat untuk hal yang baik, bukan untuk kecongkakan. Ya, kita lihat banyak orang-orang yang tinggi hati ketika dia mempunyai pendidikan, orang yang punya kepintaran, ada orang yang akhirnya menjadi tinggi hati. Aku kan profesor, dokter, begini dan begitu. Sampai kemudian sampai jatuh kepada kesombongan. Maka hikmat itu adalah keseimbangan antara pikiran yang cerdas dengan kerendahan hati. Itulah yang bijaksana, sekali lagi saya tekankan. Maka nasihat ini sangat perlu, penting pengetahuan, didikan, tapi harus di dalamnya juga dibarengi dengan kerendahan hati. Dohot seret marroha. Di tiki, di togu mahita tu akan adinggan. Ya, di dunia ini banyak yang sombong, akhirnya didikan, pengetahuan yang diperoleh itu bisa menjatuhkan dia. Maka sekali lagi, kalau dia sekolah, maka juga harus dibarengi dengan kerendahan hati. Maka semakin dia berpendidikan, harusnya semakin baik, bukan semakin sombong. Jadi caranya bagaimana supaya tidak sombong hatinya, tidak sombong dirinya, milikilah relasi dengan Tuhan. Punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Marhapistaran dan marhaserepon. Pintar tetapi juga rendah hati, ya. Kalaupun sekolah tinggi, kadang tidak jaminan orang itu rendah hati. Ada orang yang nggak sekolah tapi bisa rendah hati. Sekali lagi, perbaikilah relasimu dengan Tuhan, mengikut hikmat yang dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Seperti kata topik minggu kita di sini adalah ikut menderita sebagai prajurit Tuhan, prajurit Kristus. Penderitaan itu, kalaupun kita alami, adalah untuk merendahkan hati kita, bukan semakin membuat kita sombong. Contohnya Kristus yang kita percaya itu. Ya, penderitaan itu membuat dia semakin rendah hati. Dia katakan, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi, penderitaan itu menjadikan kita supaya tetap rendah hati. Kalaupun seperti dilihat orang seperti orang bodoh, kita dihina karena kita tetap rendah hati walaupun dalam penderitaan, tidak jadi masalah. Yang penting perbaiki dirimu, lakukan kebaikan, dan hiduplah tetap mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya orang-orang berkata ketika Paulus bilang seperti ini, Hauto odo taringot tu silangi di rohani akan nalau mago. Jadi salib itu adalah seperti kebodohan bagi orang-orang yang akan lenyap. Jadi begitu mereka tidak punya hikmat melihat salib itu sebagai jalan keselamatan. Tapi hanya melihat kenapa Kristus itu mati, menderita, dan tersalib. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi,
Hiduplah di dalam Kristus dan perbaikilah relasi dengan Kristus dan ikutlah Kristus dengan hikmat dan kebijaksanaan serta dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur menerima firman Tuhan pada hari ini. Ajarlah kami untuk melakukannya, agar kami tetap membangun relasi yang baik di dalam Tuhan, di dalam hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu, dan di dalam kerendahan hati. Supaya kami tidak berlaku sombong atas apapun pencapaian kami, sebab semua itu berasal dan seizin Tuhan saja. Berkati kami untuk tetap rendah hati, tetap mengejar segala didikan, pengajaran, akal budi, tetapi juga dibarengi dengan kerendahan hati. Itulah hikmat yang sejati yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami untuk melakukannya, agar kami menjadi orang-orang yang berhikmat, menimbang segala kehidupan, perkara-perkara dan persoalan dalam hidup ini dengan baik, karena hikmat yang dari Tuhan kami andalkan. Berkati semua jemaat-Mu, lindungi mereka untuk tetap hidup di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa kami, dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.